Oke, hello guys, sampai ke step selanjutnya. Ini lebih ke recap dan gue mau udahin session 1 dari jadi 13 nih. Step ke-13 yang adalah session recap dari 1 sampai 12. Jadi dari sini gue udah ngomongin soal pertama, ngomongin soal anxiety, GERD atau dyspepsia dan gangguannya, dan panic attack ya. Jadi mulai dari sini gue udah gak ngebahas lagi soal GERD dan panic attack, hanya ngebahas anxiety nanti di session 2 kelas ini ya. Jadi untuk sekarang gue akan terangin dulu recap dari kelas 1 sampai 12 dan kenapa gue aturnya seperti itu, dan terakhir gue akan jelasin soal 3P dulu. Stay di sini aja guys, jangan kemana-mana. Jadi guys, kenapa sih gue nerangin dari satu dulu? Karena kalau gue langsung jelasin 3P, sekarang 3P semua orang udah tahu ya, yaitu pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Sebetulnya gue bikin 4P. Ada satu lagi P yang namanya perilaku. Cuman sebelum 4P gue tulis, itu 3P udah terkenal duluan, udah dibuat flyer, udah ada seminarnya, dan gue datang ke seminarnya juga. Ada dokter Fahri Hamsialah, gue tulisin namanya. Terus ada psikiater Andri, dia bikin YouTube juga, Andri Psikosomatik ya, dia di RS Omni. Waktu itu kita satu panggung adain seminar gitu ya. Cuman saat gue tulis itu 4P belum gue tulis. Jadi udah 3P terkenal duluan, 4P belum gue tulis karena gue masih ngecek dulu bisa nggak gue ngasihin soal 4P. Gue masih ngetes dulu ke beberapa orang yang kena anxiety saat itu, sembuh nggak kalau P yang keempat dipraktikkan. Jadi untuk sekarang gue ngebahas 3P dulu karena yang P keempat lebih ribet ngebahasnya. Oke. Sebelum gue ngebahas 3P, gue nge-recap dulu. Jadi dari step 1, kalau nonton video saya yang ini yang dari step 1 saya jelasin dulu tentang perbedaan anxiety, OCD, ONT, obsessive negative thinking. Terus di situ ada hipokondria juga, ada social phobia juga, dan perbedaan-perbedaannya. Dari situ kamu bisa belajar kamu yang mana, kamu termasuk anxiety secara general atau anxiety yang kecil-kecilnya doang, momentarium, atau jadi anxiety kan ada momen-momen yang membuat kamu cemas, seperti mau ujian, mau tunangan, mau kawin, baru punya anak pertama, ya gitu lah ya. Oke. Abis kamu tahu itu, saya masuk ke step kedua, yaitu dimana kamu masih bingung. Saya bikin itu perbedaan antara GERD dan anxiety. Jadi kamu bisa tahu yang mana GERD, yang mana anxiety. Jadi kalau kamu nonton step itu, kamu tahu nih, oh ternyata ini tuh sensasi GERD, oh ini tuh sensasi anxiety. Jadi kalau emang kamu punya sensasi GERD, sembuhin GERD-nya. Kamu punya sensasi anxiety, sembuhin anxiety-nya. Gitu. Karena banyak orang yang masih mix, masih bingung, ini gue sensasi apa? Siapa? Gimana sebelumnya? Nah itu gue tahuin di step kedua. Makanya nontonnya jangan lengkap-lengkap guys. Makanya subscribe. Ya ini channel gue ngebantu banget kok buat kamu-kamu. Sudah gitu dari yang step kedua itu, untuk gejala anxiety, gue juga udah buat playlistnya sendiri. Playlistnya di sini, playlistnya di sini bisa diklik. Itu ngebahas tentang semua sensasi dari dyspepsia, secara nyembuhin dyspepsia dan GERD, cara terus kenapa jantung deg-degan, kenapa jantung pindah-pindah gitu, terus sesak napas, keliengan, itu semua dibahas di playlist yang tadi, yang di atas tadi ya. Itu juga buat terpisah. Oke, terus udah gitu kita masuk ke step 3, dimana step 3 itu gue ngejelasin soal panic attack. Kenapa panic attack, gimana caranya, kenapa bisa terjadi sama kamu, dan apakah itu bahaya atau enggak, gimana cara mengatasinya, itu semua ada di step 3. Yang penting juga di step 3 adalah gue ngasih tauin gimana cara sembuh dari stres berturut-turut ya. Jadi yang bikin kamu parah itu adalah kamu ngerasa stres berturut-turut, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, yang menyebabkan semua sensasi aneh di badan ya. Jadi karena kamu terlalu sering stres, terlalu sering anxiety itu kan waspada ya, waspada kayak kamu jadi sniper di medan perang, kan kamu waspada terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Stres bisa gila juga. Nah itu anxiety. Jadi kalau badan kamu cepet capek, sini tetap cepat pegel, sini cepat pegel segala macam. Nah gue jelasin tuh di situ
gimana solusinya. Ya, itu semua di step 3, dan itu sebetulnya itu adalah core-nya penyembuhan untuk semua macam penyakit. Untuk biar kamu gak stres, gimana caranya kamu berada di relax, berada di parasimpatis mode. Dan disitu juga gue jelasin soal pentingnya teknik nafas. Teknik nafas udah dibuat sendiri videonya di sini, dan akan gue buat lagi videonya soal teknik nafas karena masih banyak yang belum mengerti sepertinya. Oke, ke step keempat. Step keempat itu gue udah bikin recap. Step keempat itu soal GERD dan gimana caranya kamu biar nggak GERD, yaitu ya minum obat dan tidak stres, karena stres menyebabkan asam lambung nyemprot. Di situ gue jelasin lagi caranya biar nggak stres. Nah, terus gue ngajarin juga di situ cara ngarahin fokus kamu kemana, arahnya gimana cara kamu positive thinking, apa perbedaan negatif dan positive thinking, kenapa kamu harus memilih positif daripada negatif, itu semua ada di step keempat. Jadi udah jelas di situ. Terus step itu gue bahas lagi step ke-5. Step ke-5 adalah sama kayak gue ngebahas perbedaan antara anxiety dan GERD, cuman di sini lebih dalam lagi soal anxiety, GERD dan panic attack. Ya, itu jadi antara anxiety dan GERD kan udah dijelasin tuh. Ini sekarang gue jelasin lagi, tambahin lagi soal panic. Di situ jelas perbedaannya, bahwa ya kalau panic, begitu kamu panik di Alfamidi, lagi ngantri, terus kena panik, terus kamu pulang ke rumah, paniknya hilang, nah itu panic attack. Ya, kalau GERD itu begitu kamu pulang pun kamu tetap kerasa nggak enak di perut, itu GERD, atau itu gejala serangan lambung atau disebut dispepsia, bukan GERD lah ya. Kalau udah kamu tahu GERD itu adalah rasa panas di dada, kalau nggak ada rasa panas di dada bukan GERD, berarti dispepsia biasa, santai. Oke. Terus kalau anxiety itu mereka lebih takut kalau bikin janji. Jadi mau di rumah, mau di Alfamidi, begitu kamu ada rencana mau pergi, ketemu teman-teman kamu di mall, di tempat yang kamu pikir itu berbahaya, kamu langsung anxiety. Dan anxiety nggak akan hilang, kecuali kamu telepon teman kamu, terus kamu bilang, gue kayaknya nggak bisa deh minggu depan, gue ada acara keluarga. Terus anxiety-nya hilang. Nah, jadi jika kamu membatalkan janji kamu, anxiety-nya baru hilang, itu bernamanya anxiety disorder. Itu bukan panik, itu bukan GERD atau serangan lambung, tapi anxiety disorder. Makanya anxiety disorder tidak disebut serangan, tidak disebut attack. Nggak ada namanya anxiety attack, nggak ada. Cuma panic attack atau serangan lambung. Serangan attack itu namanya secara tiba-tiba datang tanpa persetujuan, tanpa ada embel-embel, tanpa ada gejala awal, tiba-tiba beng, panic attack aja, langsung sesak napas. Gue kenapa sesak napas, keringet jagung, dingin, badan semua dingin, tangan gemeter, kaki mulai kesemutan, terus kebingungan kayak gimana. Ya, itu panic attack tiba-tiba datang tanpa penjelasan. Ya, serangan lambung juga gitu, tiba-tiba datang langsung kembung di sini ya, kok langsung mual ya, kok gue napas sedikit ya dapatnya ya. Sama kayak kamu naik tangga lah, kalau kamu punya lantai rumah, 2 lantai rumah, kamu naik tangga langsung gitu juga. Atau kamu jongkok yang lama, terus kamu langsung nah itu berarti serangan lambung. Tonton lagi ya. Oke, terus gue jelasin ke step 6. Step 6 itu adalah gue jelasin intinya adalah semuanya dari otak. Semua penyakit dari otak, sumber stres ada di otak, sumber masalah ada di otak. Sebenarnya banyak masalah itu nggak akan ada kalau kamu nggak pikirin. Kalau kamu pikirin, itu jadi stres. Dan kalau stres, masalahnya ada lagi ya, karena kamu mikir A, jangan-jangan B, jangan-jangan C, jangan-jangan D, dan kamu mencoba antisipasi A, antisipasi B, antisipasi C, antisipasi D, dan kebanyakan yang kamu antisipasi, kamu anxiety level kamu naik, stres level kamu naik, dan begitu antisipasinya gagal, kamu stres, frustasi, depresi. Jadi sumber masalah sini. Oke, saya udah bilang, makanya jangan pinter-pinter, apalagi kalau kamu udah kena anxiety. Janganlah nonton Dr. Oz, janganlah apalagi kamu hipokondria ya, jangan nonton Dr. Oz, jangan baca soal penyakit karena itu urusannya dokter. Saya kasih tauin, saya udah pernah ngomong sama dokter, saya tanya, dok, waktu lu belajar masalah penyakit, ratusan penyakit, ada nggak sih temen kampus lu yang anxiety disorder? Dan dokter bilang banyak, setiap angkatan ada. Nggak percaya, tanya sama dokter kamu. Oke, mereka punya yang anxiety disorder, calon dokter kena anxiety disorder itu ada.
Karena saat mereka belajar penyakit, mereka ini jangan-jangan gue, ini jangan-jangan nyokap gue kayak gitu, ini jangan-jangan ini. Sama juga kita. Oke, tapi mereka dokter, dia dibayar untuk itu. Lu nggak dibayar untuk itu. Jadi ngapain lu belajar penyakit? Udah tahu hipokondria, lu malah pelajarin penyakit. Udah tahu lu takut kan penyakit, terus tapi lu mau pelajari penyakit. Aneh. Ya, udah gitu anxiety itu adalah dimana kepintaran kamu melawan diri kamu. Jadi makin pinter kamu, makin berat lawan kamu. Jadi kayak semua knowledge, semua your brain is against you. That's when anxiety happens. Oke? Jadi kepintaran kamu ngelawan diri kamu sendiri. Makin pintar kamu, makin susah kamu ngelawannya. Sip. Udah gitu masuk ke step 7. Step 7 itu gue ngebahas soal kepercayaan. Bahwa sembuh dari anxiety itu nggak butuh otak. Sebetulnya hanya butuh kepercayaan. Kepercayaan ada di sini, otak ada di sini. Yang kalau anxiety disorder itu penyakit gangguan mental. Berarti ada di sini, bukan ada di sini, tapi di sini. Jadi yang obatnya itu di sini. Kepercayaan ada di sini, spiritual di sini. Jadi apa yang kamu percayai itu mempengaruhi kesembuhan kamu di sini, ya. Jadi jangan pakai ini untuk sembuhin anxiety. Oke, ini bukan soal matematik, ini soal kejiwaan. Dimana 1 tambah 1 belum tentu 2. Saya kasih kamu kado, belum tentu hasilnya kamu senang. Kamu juga aja bisa berpikir, Erik maunya apa ngasih gue kado? Dia maunya apa dari gue? Nah, itu di step 8 gue tutup lagi, jadi 4 step-nya gue tutup ya. Step 8 ngebahas tentang panic attack dan takut mati. Di situ gue juga ada cerita gimana cara gue menghandlein takut mati. Ya jadi udah jelas tuh di situ ya. Gue udah ngebahas pertama soal GERD, habis itu gue ngebahas soal panic di sini di step 8, terus baru terakhirnya soal anxiety. Jadi totalnya itu tuh sampai 13 itu gue ngebahas soal sebetulnya untuk anxiety. Cuman nggak mungkin anxiety dulu disembuhin, karena lo mesti tahu dulu antara GERD dan panic. Jadi dia masih panic belum tentu bisa langsung nyembuhin anxiety karena dia masih panic. Dan gimana caranya lo nggak akan bisa nyembuhin anxiety kalau lo masih bingung ini GERD atau di apa, ini badan gue kenapa nggak enak gitu. Makanya juga kasih dulu ini GERD, cara sembuhnya seperti ini. Itu di step 8 gue kasih tauin ini panic, cara sembuhnya seperti ini. Itu di step 8. Di step 9 gue ngajarin cara menghadapi panic attack lagi dengan cara merubah pola alam bawah sadar. Di situ gue udah ngomong sedikit soal hipnoterapi. Oke, di step 9. Dan itu ada beberapa tugas yang mesti kamu lakuin sebelum kamu tidur bagi kebaikan kamu yang insomnia. Ya, jadi gue praktekin yang di step 9 tadi. Terus step 10 gue ngajarin gimana caranya kamu teknik mindfulness, yaitu berpikir sekarang, bukan berpikir ke depan, bukan berpikir ke belakang. Ya, berpikir sekarang. Memakai panca indera, memakai badan kamu untuk berpikir sekarang. Karena berpikir belakang itu adalah masa lalu tidak bisa kamu rubah karena sudah kamu tulis. Istilahnya buku itu udah ditulis. Tapi masa depan belum tertulis, masih kosong tuh lembarannya. Masih bisa kamu tulis apa aja masa depan. Nah, cuman apapun yang terjadi di masa depan itu tergantung sama apa yang kamu lakukan hari ini. Oke guys, jadi hari ini yang kamu lakukan adalah penting. Makanya berpikirlah untuk hari ini, karena hari ini yang membentuk masa depan kamu nanti kayak gimana, itu adalah hari ini. Step 11 itu gue ngasih tau soal betapa pentingnya bersosialisasi. Bahwa sosialisasi itu kayak 30% kesembuhan kamu itu tergantung dari sosialisasi kamu. Makin sering kamu bersosialisasi, keluar rumah, mempunyai teman ngobrol, teman sharing, teman-teman yang membantu kamu untuk kamu cepat sembuh, atau keluarga sendiri juga bisa sih, yang mengerti kamu, itu berperan penting 30% untuk kesembuhan kamu. 30% lainnya itu ada di sikap, ada di kepercayaan ya. Dari kepercayaan. Kenapa kepercayaan gini? Jika kepercayaan kamu berubah, maka kebiasaan kamu berubah. Karena kepercayaan kamu berubah, kebiasaan berubah, sikap kamu menjadi berubah. Begitu sikap kamu berubah, outputnya beda. Oke, jadi dari kepercayaan ke kebiasaan, dari kebiasaan membentuk sifat, dan sifat membentuk output yang berbeda. Oke, jadi kalau kamu berpikir gua dari keluarga miskin dan gua akan terus miskin, itu kalau kamu punya kepercayaan itu, ya kebiasaan yang kamu lakukan adalah kebiasaan yang sama keluarga kamu,
yang dulunya belum kaya gitu ya. Dan karena kamu sama, sikap kamu juga sama dan outputnya akan sama. Oke, jika kepercayaan kamu berubah, kepercayaan kamu saya berubah menjadi enggak, gue harus lebih kaya dari orang tua gue, titik, gue harus lebih kaya dari orang tua gue. Maka jika kamu percayakan itu, kamu akan membentuk sebuah kebiasaan baru, kebiasaan yang tidak dipunyai orang tua kamu. Dan kebiasaan itu membentuk menjadi karakter kamu yang baru. Dan karakter kamu baru itu membuat output yang baru. Oke, jadi kepercayaan ini penting. Jadi kepercayaan 30%, sosialisasi 30%, dan 40% lainnya adalah 3P. Perubahan pola pikir, perubahan pola makan, dan perubahan pola hidup. Dan perilaku. 4P. Dan step 12, saya ngajarin, jadi ada beberapa orang yang merasa social anxiety dan dia nggak bisa bersosial, jadi mereka tidak bisa menjalankan step yang 11, makanya gue buat step ke-12 bagi yang social anxiety. Ya, itu juga ada tugas untuk deketin orang nggak dikenal, kenalan sama cewek, terus ada yang ngobrol sama polisi, dan itu kamu lakuin jika kamu social anxiety. Kalau kamu nggak social anxiety, nggak usah kamu lakuin. Ya, kamu boleh juga sih kenalan sama cewek, nggak ada salahnya juga kan untuk ngetes nyali, ya. Jadi semua itu udah lengkap. Oke, dan di step 13 ini gue jelasin soal 3P. 3P semua orang udah tahu. Ini gue kasih saat gue upload pertama kali ya. Ini ininya. Ini yang perubahan pola makan, pola pikir, pola hidup. Oke, intinya cuma gampang sih 3P. Ya, 3P itu pertama pola makan, kamu udah tahu lah pola makan kayak gimana. Adalah pertama, yang paling penting pertama makan 4 jam sekali.